Kan Indonesia yang lebih adil, kita ingin kesejahteraan yang lebih merata, dan kita ingin perubahan itu dilakukan tahun 2024. Setuju? Tahun 2024 kita punya kesempatan. Saat itu kita berada di dalam persimpangan jalan. Rute baru bisa kita ambil. Kita memilih jalur perubahan. Setuju? Saya nggak tahu ada kesepakatannya. Tapi kalau yang jadi patokan adalah wawancara di programnya Nana Mata Najwa itu sudah jelas konteksnya 2019 dan saya tanyakan berkali-kali. Begitupun cerita mengenai rencana beliau setelah selesai gubernur. Semua orang siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Kita kan tidak ingin masuk dalam jebakan-jebakan Batman seperti ini. Nah, Nasdem hadir dengan memberikan sebuah pembelajaran politik biar publik mengerti jejak rekamnya, publik mengerti kedekatannya, ada spare waktu untuk dipilih dan memilih. Ketika mereka salah, hukum. Tapi ketika membawa wacana, suatu wacana, ya, membawa suatu pikiran, itu kan logis-logis saja. Sama seperti yang lain membawa pikiran liberal, yang lain membawa pikiran komunis, yang lain membawa pikiran apa, ya, yang lain-lain. Nah, itu kan wacana. Tapi ketika mereka sudah melanggar hukum, undang-undang dasar, dia sudah anti Pancasila dan jelas-jelas secara hukum itu memang salah, misalnya begitu. Buktinya HTI anti Pancasila dibubarkan. Nah, yang hukum FPI dibubarkan. Tahu? Begitu. Jadi kita Pancasila final, kita masuk di situ, ada nuansa-nuansa sosiologis, antropologis sesuai dengan jumlah penduduk mayoritas Indonesia. Ya, itu adalah sesuatu yang logis. Jadi seperti dilarang jadi penerus Jokowi, pengakuan Anies Baswedan sangat mengejutkan. Apapun ditempelkan kepada saya, bahkan sampai ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengakuan soal sejumlah serangan yang diberikan kepadanya jelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan tak hanya politik identitas, namun beragam upaya seperti label maupun julukan negatif selalu mendarat kepadanya. Hal yang sama juga ia rasakan saat deklarasi Partai Nasdem terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon presiden. Label negatif tersebut didaratkan kepada Anies, salah satunya dengan grand design politik identitas. Hal ini pun mengejutkan publik, lantaran ia tidak membalas hal negatif tersebut. Bukan saja politik identitas, banyak label negatif lainnya mendarat kepadanya dari pihak manapun, kata Anies Baswedan yang pernah safari ke Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Anies Baswedan di hadapan peserta Rakernas ke-1 Partai Umat mengisahkan kalau politik identitas yang dialamatkan kepadanya terjadi di Pilkada 2017 lalu di Jakarta. Apapun ditempel kepada saya, bahkan sampai terpilih memimpin Jakarta pun dilabelkan. Apapun nama labelnya, kata Anies berkisah dalam acara rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat ke-1 di Asrama Haji Jakarta Timur Selasa 14 Februari 2023. Anies Baswedan yang pernah jadi pembantu Jokowi sebagai Menteri Kabinet mengibaratkan bahwa label tersebut memunculkan persepsi di mana begitu banyak orang mengatakan ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras. Terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Kenapa terbentuk persepsi itu? Karena ada 100 orang yang ramai-ramai bilang ini air keras, kata Anies Baswedan. Masih kata bakal calon presiden Pilpres 2024 itu, terkait persepsi yang muncul, ia memakai dua skema untuk menangkalnya. Pertama, skema strategi komunikasi dan persepsi yang tercipta direalisasikan melalui bentuk kenyataan, bukan pernyataan. Jadi, gimana persepsi itu terbentuk dengan kenyataan? Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan sesudah jalan 5 tahun, kata Anies. Apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya?
Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua, urainya. Walau demikian, sambung Anies Baswedan, label negatif itu merupakan jebakan pernyataan. Justru dengan jebakan itu membutuhkan perubahan. Perubahan yang ia maksud adalah kebaikan. Kebaikan untuk apa? Rasa keadilan kita semua, tandasnya. Umbar soal cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan membeberkan soal 5 kriteria sosok bakal calon wakil presiden. Namun, Anies mengaku hingga kini belum mengetahui siapa figur bacawa presnya nanti, meski sudah menyampaikan kriteria. Hal disampaikan Anies ketika diundang hadir dalam acara rapat kerja nasional Partai Umat ke-1 di Asrama Haji Jakarta Timur. Awalnya, Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi melempar pertanyaan kepada Anies terkait kriteria cawapres yang akan mendampinginya maju di Pilpres 2024. Lalu Anies menjawabnya. Anies mengatakan kekinian pihaknya akan memastikan dulu tiket untuk maju di Pilpres 2024. Tiket yang dimaksudnya yakni memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.